Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi istaghfir sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin jamaah Nahdiyah NU Desa Limus Nunggal. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Haji Guntur Aradea. Beliau adalah termasuk Bapak Haji ini orang yang cerdas, sehingga mengadakan pengajian mengumpulkan kita semua, sehingga kita semua mendapatkan keberkahan. Insya Allah kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan doa dari semuanya. Jadi salah satu orang yang cerdas, orang yang bisa mengumpulkan para jamaah, ya, dan doa-doa akan penuh untuk Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji Guntur Aradea ini menjadikan berkah hidupnya, Amin. ya, dipanjangkan umurnya, Amin. ditambah ilmunya, Amin. diberikan keistiqomahan oleh Amin Allah ya Allah. Subhanahu wa Amin ya taala, Rabbal alamin. dan mudah-mudahan keturunannya mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Amin. Dan yang kami hormati Ketua NU Ranting NU Desa Limus Nunggal Bapak Dr. Eko Setiabudi, dan yang kami hormati guru kita bersama Pak Mukarram, Bapak Ustadz Ibnu Jainuddin, dan bapak-bapak semuanya, para teman-teman seperjuangan. Setiap malam kita berkunjung dari masjid ke musola, dari musola ke rumah, ya, dalam rangka syiar ataupun kita melaksanakan kegiatan istighosah dan juga halaqah khataman Al-Quran. Alhamdulillah setiap malam hanya malam Sabtu yang libur. Itu aja kalau tidak ada yang hajatan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Tidak banyak-banyak, yang penting kita cukup di dunia, ya, bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan, bermacam-macam kesempatan, ya, kepada kita semua. Terlebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, ya. Karena orang iman, orang Islam tenang hidupnya, kemana-mana tidak punya musuh, ya. Hatinya adem, ya. Banyak saudara, banyak teman. Setelah kita belajar dari guru-guru kita untuk belajar ilmu agama, dan guru-guru kita wanti-wanti, jangan takut kalau kita menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman, kita yakin Allah akan selalu bersama kita. Amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam rangka
berjamiah di NU Desa Limus Tunggal ini. Salawat serta salam semoga terlimpah surahkan ke baginda alam yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, segenap para pengikut-pengikutnya hatta yaumul kiamah. Bapak-bapak perlu ketahui ya, Bapak Haji Guntur Al-Radia ini adalah salah satu tokoh Desa Limus Tunggal ini, dan beliau ini sebagai ulama besar di sini ya. Jadi kalau sebenarnya beliau ini yang harus ceramah gitu ya. Kalau saya hanya sebagai selingan ya. Kata Ustadz Ibnu, jangan diborong sama saya semua. Jadi salah satu harus ada, saya capek sendirian terus katanya kayak gitu. Jadi mohon maaf Pak Haji, itu mah hitung-hitung cek paribasa orang Sunda mah icikibung ya, untuk memeriahkan, meramaikan. Jadi ayat kata cikibung dicaikiruh pepetek ngilu kekejek. Kalau pepetek itu kan ikan kecil ya, keras nggak bisa dimakan lagi, kurang bermanfaat berarti kalau saya. Jadi kecepret-kecepretna hanya mencepreti air kecil ya. Kalau pepetek itu kan ikan kecil, bukan ikan besar, tidak dimakan juga banyak durinya ya, ibarat ngeramein aja tambah ngantuk. Sekarang ini udah jam 10 ya. Ya ikan asin pepetek milu kekejek. Jadi saya ikut timbrung lah. Tapi mudah-mudahan ya sedikit mungkin ada manfaatnya, mudah-mudahan. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kultum ini ya, kultum namanya kultum, ada kultum kuliah 7 menit, ada kutil kuliah 3 menit. Ya ini mungkin tahu 7 menit, tahu 3 menit ini nyampainya. Soalnya suara sudah begini ya, badan sudah lemas. Malam saya kemarin berangkat kan ke Tasikmalaya ya. Ini bukan undangan, ini jalan-jalan ya. Hari Minggu Haji ini lalapan ya. Hari Minggu jam 9 berangkat, mau nyobain tol yang gratis. Kan masih gratis nih tol. Berangkat 3 orang menuju Tasikmalaya, tujuannya mau jarah ke Pamijahan. Tapi lewatnya lewat Bandung. Pokoknya mah jarahnya mah sebentar, tapi jalan-jalannya lama. Pas di jalan, emang di rumah di jalan ditelepon, nenek sakit kebetulan muter pulang ke Cidaun. Ya ke Jongol ke ini, masa nyampe malam Selasa jam 2 ke sini. Alhamdulillah selamat di perjalanan. Memperkenalkan diri, mungkin banyak yang belum kenal. Kalau saya dipanggil Aki-Aki, Aki Ade. Ya. Saya di lingkungan Masjid Jami Darul Mutakin dari tahun 2000 ya, di sini belajar untuk memakmurkan Masjid Jami Darul Mutakin ya, dari musola. Alhamdulillah sekarang sudah kepake untuk Jumatan, dan alhamdulillah salah satu air selalu penuh di Masjid Jami Darul Mutakin adalah air Yataro. Di sini mana Yataronya nggak ada nih ya. Jadi alhamdulillah Pak Haji Guntur ini airnya nyampe ke Masjid Jami Darul Mutakin. Dan di Masjid Jami Darul Mutakin karena ada pengajian setiap malam Senin, ada 7 musola. Setiap musola dibagi 6 kardus dibagikan ya. Pagi bulan puasa tuh salah satu nama Misko DKM Musola Nurul Iman. Kalau bulan puasa kan selalu harus ada air ya untuk buka puasa. Alhamdulillah berkah Pak Haji, berkah, amin ya Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah menggambarkan ya, ada 4 golongan orang yang bahagia di dunia dan 4 golongan yang akan celaka di akhirat ya. Akan bahagia di dunia
bahagia di akhirat, dan ada orang yang kurang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Yang pertama, syaqiyun di dunia wa sya'idun bil akhirah. Yang pertama, orang yang celaka di dunia, syaqiyun, ya. Orangnya kurang beruntung di dunianya, orangnya miskin, ya, jauh dari agama, sudah miskin hidup lagi, ya. Orangnya pakaiannya cumplang-campling, padahal dia kurang pintar hidupnya. Kalau sekarang tidak ada orang yang kelaparan, ya. Badan masih segar tapi dia nggak mau usaha, diam dekat masjid, rumah dekat musola, tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan hidupnya ini sengsara, seolah-olah dibikin sendiri, menentang kepada para ustadz, alawan kepada para ulama, diajak ngaji malah nonton bola, ya. Ini syaqiyun di dunia, ya. Dan syaqiyun fil akhirah, tidak ada harapan untuk bahagia di akhirat, karenanya tidak ada bekal ibadah untuk dibawa ke akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, sya'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirat. Orangnya rumahnya bertingkat, ya. Mobilnya Alfamart. Alfamart bener mobil bukan ya? Bener, Alfamart mobil kan, Alfamart, ya. Alfamidi. Rumahnya di pagar kawat. Tuh, istrinya 4. Nah, ini orang yang hartanya di mana-mana banyak, ya, syaqiyun. Cuman orangnya candu sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah melaksanakan perintah Allah, ya. Hidupnya hura-hura. Kalau riungannya yang di sono Pangkalan 12, Pangkalan 12 suka ngariungnya bukan di tempat pengajian, ya. Kalau di sini kan ngopi. Kita bukan hanya ngopi saja. Ngopi itu ada artinya, ya. Berbicara tentang bari ngaji, ya. Ngopi, ngobrol sambil ngaji. Ya gitu, orangnya kaya, hartanya bro di banto ngalaya di tengah imah, cek bahasa orang kampung mah. Tapi tara ibadah, hawa nate marah, kabatur bilang susah semuanya, ya. Rumahnya mah bertingkat, tapi tidak mau sholat. Apa yang harus dibawa nanti di akhirat, ya. Maka syaqiyun fi dunya dan sya'idun fi dunya, sya'idun fi dunya wa syaqiyun fil akhirat, maka akan celaka nanti di akhirat. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, maka kita pergunakanlah, kalau ini mah orang kaya semua, ya. Amin. Hidup berkecukupan, mudah-mudahan semuanya kita adalah keberkahan. Amin. Karena hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah perjuangan yang harus kita diperjuangkan, karena nanti setelah kita menghadap kepada Allah, kita insya Allah akan tenang, ya. Karena ada harapan, kita sudah sedikit demi sedikit kita mengumpulkan amal ibadah dari sekarang. Amin ya Allah rabbal alamin. Karek dua deui, sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Ini gara-gara Fikri nggak ada nih ya? Fikri nggak ada sini. Yang ketiga, sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Tanda-tandanya rumahnya mewah,
sawahnya banyak, ya, mobilnya banyak, airnya banyak, ya, cuman istrinya satu, ya. Sya'idun fi dunya, orangnya ramah tamah, suka manggil jamaah ke rumah, ya, dan jamaah selalu diberikan kuah kacang hijau, ya, setiap malam, ciri khasnya, ya. Masya Allah. Jadi orangnya tenang, bahagia, selalu manggil para jamaah. Rumahnya mewah, mobilnya banyak, ya. Tapi dia juga suka ibadah, malah dia menjadi menjadi pakarnya. Dia mengajak, dia mencontoh. Itulah orang yang bahagia di dunia dan nanti juga insya Allah akan bahagia di akhirat. Kayaknya Pak Haji Guntur cocok. Amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Karena orang yang selalu sodakoh kepada Allah, kepada sesama, ya, bahkan kalau kita sering ngaji pasti mendengar ya cerita guru-guru kita, makanya ini mau ngeciplak ini, ya. Nanti di akhirat ada 4 golongan yang memburu pintu yang mewah, pintu surga yang mewah, ya. Pintu surganya adalah berteteskan intan mutiara, merah, hijau, kuning, wangi. Itu diburu oleh 4 perkara manusia. 4 golongan manusia memburu ke situ. Yang pertama, manusia datang ke pintu tersebut. Kan setiap pintu dijaga oleh para malaikat. Kata malaikat, akang reka mana ya? Ya, supaya Allah tunu ya. Akang reka mana ya? Awing rek masuk surga akang. Gitu malaikat. Amal naon anu ku anjeun dilaksanakan di alam dunia semasa hidup? Cek manehna, saya tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Saya tidak pernah batal wudhu, ya. Lagi melaksanakan sholat, tidak sholat saya tetap wudhu, ya. Maka saya juga dengar kata guru, insya Allah ada jaminan untuk saya masuk surga. Mana gurunya? Kata malaikat, gurunya ada di sini. Gurunya ada di sini. Oh ya, tunggu. Kata malaikat, tunggu dulu. Tar guru, ente juga belum masuk surga, makanya tunggu dulu sementara. Terus kelompok yang kedua, dia lari pakai sorban, pakai kopiah haji, udang-udang. Wah, hari ini, ya, karena semangat pengen masuk surga. Kata malaikat, stop, Kang Haji, stop dulu. Amalan naon anjeun geus dilaksanakeun di alam dunia? Kata eta hamba yang ingin masuk surga, yang pakai sorban, udang-udang, wah sok rame nih ngananta. Gitu ta, ulama merenanta. Saya pengen masuk surga malaikat. Ya. Amalan apa yang kamu melaksanakan di alam dunia? Saya melaksanakan haji. Karena di dalam keterangan al-haji mabrur laisa jazaa'il jannah. Jadi tidak ada balasan untuk haji mabrur kecuali surga, jannah. Makanya saya mau masuk surga ini. Cek malaikat, tenang. Siapa yang menjadikan kamu bisa masuk surga, bisa menjalankan rukun-rukun haji? Karena kamu tahu bahwa yakin ibadah kamu mabrur. Kata guru saya sudah memasuki rukun-rukun dan insya Allah mabrur. Kata guru saya, gitu. Mana gurunya? Itu gurunya ada, tapi entar disebutkan. Gitu. Datang lagi. Sekarang gurunya yang masuk. Kata gurunya, jalan pelan, santai. Gurunya masuk, mau masuki pintu surga tersebut.
Kata gurunya, hei malaikat, kalau saya mah gak usah masuk surga. Saya tidak mungkin mempunyai santri sebanyak waktu hidup di dunia. Saya tidak mungkin mempunyai pesantren selagi hidup di dunia. Saya tidak mungkin menjadi seperti ini, karena ada yang layak lebih awal masuk surga, yaitu orang-orang yang selalu berbuat sodakoh, orang-orang yang selalu memberikan untuk pembangunan pondok pesantren, masjid, sehingga saya punya santri sekian banyaknya salah satu makhluk santri yang tadi, yang dua tadi. Jadi intinya amal sodakoh jariah yang selalu di dunia diberikan ya untuk pembangunan masjid ataupun musola, ternyata itu yang lebih pertama masuk surga. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, hiji deui ya. Jadi ayah hiji deui. Sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang keempat, yang terakhir, karena geus penting ya. Sa'idun fi dunya, saqiyun fi dunya, orangnya leles, selalu dihina, gitu salah, kieu salah, tapi sabar untuk menghadapi kehidupan ini. Ya beliau kalau bangun malam mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan sholat tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya ngontrak, ya, anaknya banyak, kadang-kadang makannya juga sehari ketemu 3 kali ya. Pokoknya hidup mah susah lah, di atas rata-rata seperti itu, tapi beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, hidupnya tidak mewah-mewah amat, sederhana ya, tapi tidak celaka di dunia. Cuman banyak yang menghina kayaknya itu mah ya, hidupnya susah lah sedikit lah, syakiyun bidunya, kurang beruntung lah sedikit, kurang beruntung. Tapi nanti berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan menjadi sya'idun fil akhirah, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, karena ini sudah ya ikan gabus, ikan sepat, lebih bagus, lebih cepat ya. Biasanya kan kuah kupat di sini mah. Itu mudah-mudahan dan juga saya juga mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji bisa mengampuni saya, memaafkan saya ya. Saya lancang ini berdiri di atas ya, bapak-bapak semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam segi penyampaian ya, dalam segi penyampaian yang baik mungkin datangnya dari Allah, dan yang salah dan yang jelek itu atas kebodohan kami ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.